Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada kitab Mazmur pasal 38 ayat 14-23. Doa pada waktu sakit. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan, Allahku, pikirku. Asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku. Ya Tuhan, Allahku, janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Tema hari ini adalah akibat dosa, belana dosa. Allah kita adalah Allah yang adil. Karena Dia adil, maka setiap pelanggaran kepadanya pasti mendapat hukuman. Allah tidak akan toleran dengan dosa. Karena itu Allah menginginkan agar umatnya kukuh, berjuang melawan dosa dan tidak bermain-main dengan dosa. Pembacaan kita dari Mazmur pasal 38 ayat 14-23 menuntun kita untuk menurunkan beberapa hal. Pertama, kemampuan Daud dalam mengendalikan diri meskipun banyak cemoohan dari musuh-musuhnya. Ayat 14 dan 15. Daud memilih menahan diri karena banyak orang yang memusuhi dia tanpa alasan. Ayat ke-20. Mereka berusaha membalas kebaikan dengan kejahatan dan tidak senang melihat Daud jika melakukan kebaikan. Ayat 21. Karena itulah Daud memilih berdiam diri dan tidak merespon musuh-musuhnya karena ia tahu bahwa musuh-musuhnya adalah orang jahat, keras kepala dan suka berperilaku yang tidak benar. Pada sisi lain, Daud menyadari bahwa tindakan yang dilakukan musuh-musuhnya kepadanya merupakan akibat dari kesalahan yang dilakukannya. Ayat 19. Kedua, dalam pergumulan yang mendalam atas cemoohan dari musuh-musuhnya, Daud memilih untuk menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Ayat 16. Hal ini dilakukannya karena kesadaran yang sungguh-sungguh bahwa ia tidak akan mampu menghadapi musuh-musuhnya. Ayat 18. Dan meyakini bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong sehingga musuh-musuhnya tidak bersuka cita atas gumul yang dialaminya. Ayat 17. Ketiga, karena itu Daud menaikkan doa yang sungguh tulus kepada Tuhan agar ia diselamatkan dan memohon dengan sangat agar Tuhan tidak meninggalkan dia. Ayat 22-23. Tidak dapat disangkal bahwa kita pun sering mengalami pergumulan dalam dinimihin. Namun pernahkah kita merenungkan dan menyadari bahwa pergumulan yang kita alami adalah akibat dari dosa dan kesalahan yang kita perbuat? Terkadang kita merasa tidak sang pragingping. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.